Bismillahirrahmanirrahim. Buku atau kitab zikir pagi monggo dibuka pada halaman 9 Bapak Ibu. Ayatul Kursi ini. Halaman 9 ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Badhe kula terangke tentang ayatul kursi ini ya. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang paling agung. Rasulullah menerangkan pada para sahabatnya, yaitu adalah ayat kursi ini. Ini satu ayat ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita agar kita tidak lupa membaca ayat kursi ini setiap ba'da sholat fardu. Barang siapa melazimkan membaca ayat kursi, kata Rasulullah, maka tidak ada batas bagi orang yang ahli ayat kursi ini. Tidak ada batas dengan surga kecuali kematian. Subhanallah. Jadi ayat kursi ini kalau kita teliti, kita fahami kandungannya, dia ini adalah pengakuan yang cukup sempurna, pengakuan seorang hamba dalam mengagungkan yang maha agung, yaitu Allah ya. Kalau dilihat artinya yang ayat halaman nomor 10 itu artinya ya, coba. Ini adalah penegasan seorang hamba Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, terus menerus mengurus makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin Allah. Allah mengetahui apa yang berada di dalam, di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kursi Allah, kekuasaannya Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat sedikit pun memelihara seluruh urusan langit dan urusan bumi. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Bapak Ibu, di sini adalah ikrar. Kalimat pertama itu adalah Anda ya, meneriakkan, mengucapkan Allah. Nah, di sini. Kemudian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kalimat tauhid. Ketika panjenengan itu membaca ini ya, itu sadarilah bahwa Anda sedang bertauhid.
Kalau Anda membacanya ini dengan pemahaman, dengan sepenuh kehusuan, maka Anda pada saat membaca ini tidak ada kesirikan di dalam diri Anda. Di sini letak pentingnya. Ya. Kemudian apa? Di sini penegasannya apa? Allah hidup kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Di sini terus menerus mengurus semua jagat raya. Urusan kita siapa yang ngurus? Allah. Dari urusan yang paling sederhana sampai urusan akhirat yang sangat berat, itu Allah yang ngurus. Kalau kita menyadari ini, maka akan mengendap di dalam jiwa dan pemahaman kita bahwa kita ini diurus Allah hari-hari. Mati kita, rezeki kita, urus Allah. Ini pengakuan mengesahkan Allah yang luar biasa. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita pun tidak terlibat mengurus urusan kita. Masya Allah. Lihat, Allah sudah mentakdirkan dengan sempurna, kemudian menjelaskan dengan sempurna. Ditegaskan pula Allah itu tidak lengah. Kalimatnya lihat, ngantuk, bahkan tidur tidak. Kemudian miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Bapak Ibu, mari kita menyadari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Lalu kita punya apa? Bahwa harta kita milik Allah. Ini adalah klaim. Harta kita milik Allah, Pak. Maka dosa besar ketika seseorang itu menggunakan harta yang sedang dititipkan oleh kita, yang di sini diterangkan itu milik Allah, digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dosa besar, bukan dosa kecil. Di sini Pak kita. Mari kita boleh mencari harta dan senang. Tapi kalau kita tidak menggunakan untuk kepentingan Allah, kepentingan agama Allah, maka kita telah menyalahgunakan. Menyalahgunakan itu sesuatu yang sangat serius. Siapa yang tidak akan menuntut orang yang menyalahgunakan? Kita akan dituntut. Bahkan nyawa kita ini milik Allah, Pak. Maka kalimat ketika ada orang itu meninggal dunia adalah penegasan sesungguhnya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyawa ini titipan, Pak. Jadi di sini kita menyadari ya, kita tidak punya apa-apa kecuali umur, kesempatan. Kita tidak punya apa-apa. Maka jangan orang merasa iki beku. Kalau kita mau mendalami kalimat ini dan kita menyadari apa yang kita miliki, tidak ada. Kalau kita tidak dibebani ya, karena rasa kesadaran ini bahwa kita tidak memiliki apa-apa, enteng. Enteng. Kehilangan harta ini milik Allah. Bahwa saya mencari betul, tapi Allah juga yang memberi dan mewujudkan dan menitipkan. Tapi ini tetap milik Allah. Kalau kemudian hilang, lepas dari tangan kita, itu atas kehendak Allah. Bagaimanapun caranya harta itu, apakah dicuri? Maka ketika kita merasa ini milik Allah, kelangan bondo jenengan boten bakal gelap. Anak-anak, istri-istri kita milik Allah. Mencakup semua di sini. Maka betapa ringannya kita. Kalau kita kehilangan keluarga, enteng Pak. Karena ini milik Allah.
Tapi menjadi sebaliknya, kalau Anda tidak memahami ini, kemudian seakan-akan harta ini milikku, itu sifat buruk itu. Anak bojo iki milikku, keliru. Itu nanti menjadi beban yang berat. Maka kalimat ini membuat kita apa? Kembalikan semua kepada Allah. Jadi ringan. Karena petunjuknya di dalam Al-Quran memang seperti itu. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah di akhirat nanti, yang memberi syafaat terutama Rasulullah kepada kita. Tetapi Rasulullah pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui apa yang berada di hadapan dan di belakang mereka. Ini adalah keterangan tentang Allah itu mengetahui apa yang tampak dan yang tidak tampak. Di belakang itu adalah apa yang ada di dalam hati. Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran nih panjenengan kula. Nah, di sinilah. Maka betapa hati-hati panjenengan kula kalau ada di dalam pikiran ini, di dalam hati aja pikiran yang buruk, Allah tahu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau ada di dalam hati ini, di dalam hati kita ini perasaan buruk itu apa? Meragukan Allah. Konangan. Artinya apa? Seluruh isi hati pikiran kita, apalagi yang dohir, seluruh yang kita terjadi di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Maka hati-hatilah, jangan sampai punya pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk itu apa? Kita menyangka bahwa Allah itu tidak memperhatikan kita. Hati yang buruk adalah hati ini menyangka bahwa Allah ini tidak mengabulkan doa. Hilangkan prasangka itu, Pak. Kalau Allah tahu bahwa di dalam hati kita, wah aku ndonga iki apa ya dikabulke, itu Allah murka loh, Pak. Yang ada adalah keyakinan dan keimanan bahwa apa? Doaku yang di dalam hati saja itu Allah dengar, Allah ketahui, dan Allah ijabah. Karena Allah itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka di sini adalah mendidik kita agar kita itu bermakrifat secara baik kepada Allah, jangan menyembunyikan apa-apa. Prasangka buruk kepada Allah itu jangan sampai terjadi. Kemudian di sini diterangkan manusia itu tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kita bisa paham kalau Allah menghendaki paham. Kita bisa mengetahui kalau Allah menghendaki kita mengetahui. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita paham, kita tidak akan paham. Maka itu banyak orang itu dididik, diajari, sekolah, hadir di majelis taklim. Kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayah, tidak memberikan pemahaman, warzuqni fahma, kalau Allah tidak menganugerahkan pemahaman, kita tidak akan paham. Maka banyak orang niku ngaji belajar kok ora paham-paham. Nah, di sini harus banyak mohon ampun kepada Allah. Karena Allah tidak memasukkan ilmu atau pemahaman kalau di dalam diri, di dalam hati kita itu kotor oleh dosa. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, ini artinya kekuasaan Allah itu adalah sempurna. Segalanya ini dikuasai oleh Allah. Dan Allah tidak merasa berat memelihara seluruh urusan langit yang luar biasa, seluruh urusan bumi. Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Allahu Akbar. Ayat kursi ini ya. Kemudian saya ingin kembali ke halaman 3 Bapak Ibu ya, untuk mempertegas supaya kita itu betul-betul seneng, Pak. Nyenengi apa? Nyenengi kalimat yang kalau jenengan ucap niki Allah cinta kalian jenengan. Kalimat pertama niki lho, astagfirullahaladzim niku lho. Itu paling disenangi. Sudah pernah diterangkan, tapi saya ingin mengulangi ini.
Ya, Imam Malik niku, Imam Malik ya, didatangi oleh orang membawa masalah. Wahai guru, wahai imam, di desa saya kekeringan. Ya, tanaman tidak tumbuh, rakyatnya mengeluh. Lalu kata Imam Malik, jalan keluarnya adalah istighfar. Kalau engkau menghadapi paceklik, menghadapi kesulitan, ya, istighfar. Karena apa? Semua itu disebabkan dosa-dosa penduduk situ. Ya, terus datang lagi seseorang. Wahai imam, aku sudah bekerja mencari nafkah. Sudah sungguhan aku mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi selalu saja aku itu kekurangan. Lalu Imam Malik menjawab, banyaklah istighfar. Aksiru bil istighfar. Kemudian datang lagi seseorang. Wahai imam, aku sudah berumah tangga, tetapi aku kesulitan mempunyai keturunan. Lalu Imam Malik menjawab, aksiru bil istighfar. Banyaklah engkau membaca istighfar. Bapak Ibu, istighfar niki menjadi cemilan nak bahasa niku lho. Ora wani lali. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah, aksaru bil istighfar. Banyaklah engkau. Man aksarul istighfar, barang siapa suka banyak istighfar, maka kesulitannya akan menjadi mudah, kesempitannya akan menjadi lapang, dan kekurangan rezekinya akan tercukupi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini belum kita baca seluruhnya. Tapi suatu ketika kita akan membaca ini terus menerus, melazimkan ini terus menerus, nun sewu. Kalau ini sudah menjadi kesenangan zikir panjenengan, seluruh isi buku ini, ya, dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, Anda ahli surga. Mboten main-main Pak niki. Jenengan maca niki, kumpul bareng-bareng maca niki. Ya. Seperti ini. Rasulullah menyatakan, barang siapa berkumpul kemudian zikir bersama, maka itu taman surga. Coba. Anda sudah berada di taman surga. Tinggal mewujudkan nyati yang hakikinya di sana. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, kalau engkau melihat taman surga di dunia ini, Rasulullah niku ngendika kali sahabat niku, wahai sahabatku, kalau engkau berjalan kemudian engkau melihat taman surga, kamu cepat mampir. Karena kamu membutuhkan taman surga di dunia. Dan nanti engkau membutuhkan taman surga. Ini taman surga. Kalau kemudian jenengan sudah ngamalkan ini, termasuk diantaranya ayat kursi itu, keterangannya tidak ada batas antara jenengan dengan surga, kecuali kematian. Lalu para alim ulama menegaskan bahwa ayat kursi yang lazim, yang terus menerus, setiap ba'da sholat fardu ayat kursi, itu semacam tiket surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Al-Quran niki menerangkan bahwa untuk orang yang yakin, yang beriman, hidup ini tanpa kesulitan. Niki Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum taskurun. Dan hendaklah engkau banyak berterima kasih kepada Allah yang Maha Agung. Karena apa? Sudah dimudahkan. Begitu Anda menjadi orang mukmin, urusan Anda di dunia ini mudah. Untuk memahami ini jenengan kudu ngaji terus menerus.
Tidak ada kesulitan untuk orang beriman itu, tidak ada kesulitan. Aja meneh kok ngurus dunia mboten nonton kesulitan. Ngurus rumah tangga tidak ada kesulitan. Ngaji terus menerus. Kalau Anda orang beriman, apa meneh ngurus yaumul hisab. Lewat siratal mustaqim, kemudian ke surga tidak ada kesulitan. Cukup lazimkan, cintai zikir pagi, sore zikir. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsir. Hei orang-orang yang beriman, ndaklah engkau banyak-banyak zikir. Bukrata wa asila, niki perintah Gusti Allah. Esuk zikir sing akeh. Sore zikir sing akeh. Esuk kados niki. Sore ba'dal maghrib atau qobliyah. Barang siapa mati sebagai ahli zikir, dia ahlul jannah. Napa mulai kok zikir seluruh isi ini? Wong jenengan ahli la ilaha illallah mawon itu sudah ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa setiap malam, Bapak. Mudah-mudahan malam ini kita melalui dari sholat maghrib, kemudian isya, taraweh, terus zikir, kemudian terakhir sholat ba'da subuh niki, qobliyah subuh, terus sholat subuh. Subhanallah. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Donga terus Pak. Wis ping pira niku. Terus minta, ya Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Niku hadiah yang besar, Pak. Malam Lailatul Qadar niku hadiah dari Allah. Mula Nabi mawon niku nun sewu. Kita nggo mau mendapatkan hadiah itu. Sapa wong ditawarni hadiah mboten semangat. Ya Allah, Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, lebih baik. Itu hadiah dari Allah. Lah nek jenengan mboten kagungan semangat ingkang saestu untuk menjemput, merebut hadiah itu. Karena diterangkan di sini di dalam hadis, barang siapa tidak mendapatkan hadiah malam Lailatul Qadar, barangkali orang itu tidak mendapatkan kebaikan. Barang siapa tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti orang itu tidak menemukan kebaikan di dalam hidupnya, kecuali keburukan. Astagfirullahaladzim. Sapa sing kepengin urip niku mboten sae? Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Malam Lailatul Qadar itu semua urusan diatur ulang, Pak. Nah, jenengan sedang berdoa memohon kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Napa mulai pada tengah sepertiga malam yang terakhir, di saat Allah turun ke langit dunia, malaikat penuh di bumi ini. Jenengan njaluk, ya Allah kula bertobat, ya Allah aku ingin memperbaiki hidup. Saat itu hidup Anda disetel ahli kebaikan. Karena hari itu min kulli amrin, setiap urusan kula jenengan, keluargane kula jenengan itu diatur ulang pada malam Lailatul Qadar. Apabila pada malam itu jenengan senang maksiat, ya sudah alamat. Ojo ini kok maksiat sing terang-terangan, perintah Gusti Allah diremehke. Umpama jenengan itu mboten angen-angen kepengen itu Lailatul Qadar, itu Anda sudah rugi dengan kerugian yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya tegaskan terus-menerus, Pak. Jenengan niku nggih sing optimis jenengan.
Anda yakin kepada Allah dan Anda yakin bahwa Anda akan bahagia. Yakin. Dan puncak kebahagiaan Anda itu apa? Anda akan mati dengan mudah, husnul khotimah. Ketika Anda meninggal dunia, kalau Anda ahli zikir, ahli taat, Anda tidak akan sengsara ketika menghadapi kematian. Kemudian Anda berada di alam barzah, bahagia. Karena diterangkan, ruhnya orang-orang beriman itu ada di surga, Pak. Pahami itu. Pahami dengan pemahaman. Jangan ada keraguan. Lah nggak ragu pun. Kemudian apa? Yakinlah bahwa Anda itu ahli surga. Pak Untung, yakin mawon. Yakin. Karena itu sumber semangat. Itulah kebenaran yang saya sampaikan di majelis, di rumah Allah ini. Allah. Kanjeng Nabi sampun matur, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal gampang mlebu surga. Illa man aba. Kecuali sing mboten kepengin, mboten semangat. Lah masa jenengan mboten semangat? Nak mboten semangat jenengan mboten dugi mriki. Tapi ternyata keterangan Rasulullah ini benar. Ada umatnya bahkan banyak yang tidak semangat. Ada Rasulullah. Kalau mati yadkhulunal jannah. Gusti Allah sampun memastikan urusan orang mukmin aku bikin mudah, bahkan urusan mlebu surga. Urusan dunia ini ampun dirembuk, gampang banget urusan dunia ini. Cuman kurang paham mawon kula jenengan. Kalau ada orang kesulitan menjalani kehidupan dunia, mengurus rumah tangga, mencari nafkah, kok dia sulit, dia bingung karena dia belum ngaji yang betul. Tuhan kita Maha Kuasa. Mengatur semua urusan. Urusan orang mukmin sudah diberesin. Allah menjanjikan surga, Pak. Wa adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan surga. Kemudian apa? Carane pun didudoi. Betapa lengkapnya Al-Qur'an ini, ya, ada kalimat doa. Ada ayat yang menerangkan wa adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha wa masakinu fi jannati adn. Allah menjanjikan. Kemudian Allah mengajarkan doa, Pak. Doanya coba baca. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Allahu Akbar. Betapa sempurnanya tuntunan dari Allah. Allah menurunkan surat, aku menjanjikan surga. Kemudian jangan lupa kamu berdoa, ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Sing ngajari donga Gusti Allah, sing janjike surga Gusti Allah. Coba. Apa yang kita ragukan? Bapak Ibu menerangkan seperti ini. Beresiko juga dicibir. Wah, panitia surga. Alhamdulillah. Memang kita panitia surga. Kalau yang mau menjadi anggota panitia neraka monggo, naudzubillahi min dzalik. Kula jenengan panitia surga. Ojo isin-isin. Gek gembar-gembar panitia surga. Panitia surga. Itu cibiran mereka biar. Karena kita ngaji, kita berani menegaskan ini. Mari mengko sampean ketemu kula di akhirat. Kalau Anda mau mencela, mencibir, tapi janganlah berbuat seperti itu. Ya. Monggo tindak mriki mawon sami-sami. Allah mengajarkan doa, Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan, yaitu surga. Dan janganlah Engkau menghinakan kami, merendahkan kami pada hari kiamat.
Jangan engkau merendah. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan engkau menghinakan kami. Muliakanlah kami. Di hari akhirat itu ada orang yang terhina, Pak. Ada banyak. Di sini aja banyak orang yang terlunta-lunta terhina. Di sini dia bisa membantah. Nanti di sana nggak bisa. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janjimu. Innaka la tuhliful mi'ad. Niku wonten dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 194. Rabbana ma'afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Loh, Allah mengajarkan doa-doa, kemudian Allah berjanji, kalau engkau berdoa seperti yang aku ajarkan, aku mesti mengijabah. Allahu Akbar. Malam Lailatul Qadar niki Bu, gampang nganggo banget. Pak Lili, malam Lailatul Qadar itu ada di bulan apa? Ramadan. Jenengan menangi bulan Ramadan. Anda mesti dapat karena mesti diterangke di bulan Ramadan. Gur sebulan. Caranya golek gampang. Setiap malam berdoa. Setiap hari siangnya berpuasa. Malamnya tarawih berdoa. Puasa tarawih berdoa. Puasa tarawih berdoa. Jenengan puasa dongane dikabulke. Ya Allah, terima puasa kami, beri kami ya Allah sejak pertama bulan Ramadan. Beri kami malam Lailatul Qadar. Hadiahkan kepada kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Terus hari kedua dongo sama. Hari ketiga sampai hari sekarang ini. Berdoa terus. Pak nak sebulan kula pripun? Oke. Nak sebulan sampean rodok keberatan. Lihat kemurahan Allah. Carilah di malam 10. Nak 30 sampean dongo terus mbok menawa nun sewu. Ana sing ora pati sabar. Dongo ora sabar. Dongo ora nggo duwit ora sabar nggih. Apa meneh sing sangune akeh. Dongo mboten sangu, Bu. Jenengan sangu napa dongo? Aku tak dongo ya Pak, sangoni 10 juta. Mboten. Dongo gare dongo, anugerahkan ya Allah Lailatul Qadar. Pon ora ana 5 detik. Kali itu tiap malam. Pak, kula kepengene sing pendek nak sebulan berat, 10 hari. Betapa rahman dan rahimnya Allah. Golek malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari. Kula 10 dino terakhir wis mikir bodoh, Pak. Keliru niki. Nggih. Mikir rong setel pakaian, keliru. Mikir ini surga. Pakaian murah. Pakaian murah. Kok malah dipikir ke 10 hari yang terakhir, kata Rasulullah. Cari, kalau kamu tidak mau 1 bulan. Cari 10 hari yang terakhir. Isih sambat sampean, memang manusia sampean itu. Nggih. Oke, kalau 10 hari kamu masih keberatan, carilah di antara 10 itu tanggal-tanggal yang ganjil. Niki wau koyok-koyoke, ya Allah Pak. Niki wau dalu niki wau. Kok koyok ngene langite ademe. Ya Allah, nek iso ndelok malaikat kemruyuk ngono. Donga kita, ya Allah anugerahkan malam. Donga adem, ora udan gitu. Padahal menurut berita BMKG niku hujan, petir tidak merata. Niki kok alhamdulillah. Maka kita minta malam Lailatul Qadar. Gampang. Jadi Allah sudah menjanjikan malam Lailatul Qadar ada. Golek di yang ganjil. Sing ganjil Pak kula 23, 24, 25, 27, 29. Wis diringkes 5 dina, sampeyan isih sambat. Ya Allah, wis golek ana ning 27 wis. Isih mah. Berarti Anda memang tidak niat dadi wong kepenak. Nggih. Nun sewu nggih, Bapak Ibu. Urip ning donya sapa sing wis kepenak urip ning donya? Mboten enak kabeh. Jenengan kepenak, tapi nang kono mangke luwih penting untuk hidup kepenak. Nak jenengan soroten mriki enak.
Soro ning donya niki rame-rame niki. Niki kan bermasalah semua, tapi rame-rame. Lah nang kono diterangkan oleh Allah pada hari kiamat, seorang ayah tidak bisa menolong anak. Anak tidak bisa menolong bapak. Istri tidak bisa menolong suami. Suami tidak bisa menolong. Renungkan baik-baik keterangan Allah. Nak neng kono niku ku anfusakum. Anda harus berjuang untuk diri sendiri. Berjuangnya kapan? Sekarang. Nah aku saiki ngejak anak bojo kangelan, aku wis ndonga ya wis. Yang penting diri kita. Diri kita berjibaku jihad. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Sekarang ini menyelamatkan diri sekarang. Nak soroten mriko niku mboten wonten tolong menolong. Tulung menolong niki di sini, Pak. Ndongake di sini. Ngajak bareng-bareng tuntun-tuntunan lunga masjid niki di sini. Nak ning kono pun bar. Jadi untuk meraih malam Lailatul Qadar, bahkan untuk meraih surga niku gampang, nganggo banget. Hidup bahagia di dunia gampang. Cuman nah kok rasane kok angel, ngajine sing kurang. Mula Kanjeng Nabi matur, kowe ngaji yo terus menerus. Jenengan niku pun mirsani Bu Nun Sewu nggih Bapak. Bocah cilik wae sudah bisa mewujudkan kebahagiaan. Ada anak kecil berumur 8 tahun sudah bisa mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Nate perso niku jenengan. Nate perso. Nah, itu dilihat karena semua yang Anda dengar, Anda lihat itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Ayat-ayat Allah niku Al-Qur'an. Tapi nak jenengan delok tontonan, delok manusia-manusia itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang terwujud di sini adalah Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Jenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk hadir di sini, diringankan hatinya, niatnya, diringankan langkahnya. Ini ayat-ayat Allah niki. Kalau kemudian ada orang-orang yang susah menderita, itu ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Qur'an niku Bu, wonten wong niku cerdas, sugih, dididik mbek Nabi mboten saged. Dibimbing mbek Nabi. Ayo sujud mbek Gusti Allah mboten purun. Padahal wonge cerdas. Dadi raja. Jenenge sinten? Firaun. Itu ayat-ayat Allah yang ada di Al-Qur'an. Lah sekarang ini ayat-ayat Allah bertebaran di setiap jengkal bumi ini. Semua ini ayat-ayat Allah. Kalau kita bisa memahami. Oh ternyata ada orang yang seperti Al-Qur'an gambarkan. Terwujud. Ada semua. Jenengan mersani wong sing susah uripe. Di dunia itu. Bagaimana kalau kita kesusahan seperti orang itu di akhirat? Gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi mari tumbuhkan keyakinan dan keimanan. Ya. Malam Lailatul Qadar masih bisa jenengan niku perjuangkan untuk diambil. Karena ini hari keberapa puasa? Tanggal 21-nya 2 kali. Nggih, mboten apa-apa. Terus memohon itu tidak masalah. Ya, karena itu furu. Tapi hakikatnya jenengan nyuwun terus. Karena kuatir ini loh, barang siapa tidak mendapatkan ini, Anda tidak mendapatkan kebaikan. Waduh, makin nang bukti kena. Kalau malam itu malaikat turun, kita sedang meremehkan urusan akhirat, malaikat akan bikin Anda atas perintah Allah. Biizni rabbihim. Wis wong kuwi digawe ora genah wae. Hari berikutnya Anda akan semakin malas beribadah. Mari kita cek. Dan makin malas pripun, ngoten lho. Dan kalau itu keluarga kita bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, gunakanlah malam-malam itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau jenengan pas kebenaran
malam itu malam Lailatul Qadar, kemudian jenengan pas di sepertiga malam yang terakhir, meh subuh niku sampai subuh hatta matla'il fajar, jenengan nyadong, jenengan donga, pas sepertiga malam terakhir niku Gusti Allah niku menurut keterangan hadis, Allah turun ke langit dunia. Maksudnya Allah itu malam Lailatul Qadar, tapi lebih istimewa lagi. Wes malam Lailatul Qadar, tapi di sepertiga malam itu tumpuan keberkahan adanya di situ. Sepertiga malam terakhir, Bude, Pak D, niku jenengan nyadong. Yang diminta tidak boleh dunia. Sebab medeni nak jenengan diparingi dunia. Yang diminta itu kesejahteraan, keselamatan dunia akhirat. Selamat. Sejahtera, bukan kaya. Hati-hati, hati-hati. Nah jenengan mangke jaluk sugih kepengen omah tambah, mobil tambah, terus diwujud ke bar sampean. Hati-hati loh. Tambah bondo bar rusak rumah tangga. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah berfirman, mandalladzi yad'uni fa astajibalah. Kalau saat itu malam sepertiga yang terakhir, napa melih niku Lailatul Qadar, Anda sedang berdoa, Anda diijabah doanya. Barang siapa bertobat, Anda dihapus dosanya. Ini bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, kemudian pas sepertiga malam Anda bertobat, Anda menangisi, menyesali semua dosa, Anda bersih. Bahkan Anda seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Anda harus renungkan ini. Aja sampai wis diterangke kaya ngene, mangke jenengan ten akhirat weleh-welehan. Kula mangke jenengan goleki kula goleki jenengan ketemu weleh-welehan. Padahal wis temen-temen diterangke. Barang siapa memohon sesuatu pasti aku beri. Allahu Akbar. Maka carilah malam Lailatul Qadar. Ya. Paginya berpuasa sebaik-baiknya, tarawih sebaik-baiknya, karena tarawihnya itu adalah tahajud. Kemudian diincim niku, diincer, diinteni. Engko jam 2 jam 3 aku tangi. Karena di situ ada tumpuan berkah yang luar biasa. Nak jenengan entuk niku, Masya Allah, kula mboten ngerti maki apa yang berubah dalam kehidupan Anda. Anda mungkin sekarang sudah bahagia, tapi Anda akan lebih bahagia. Diterangkan ibu-ibu tentang malam itu, ya, lihat dalam hadis kursi, curahkan dirimu, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah malam itu. Barang siapa mencurahkan dirinya, hatinya, kehusuannya pada malam itu, maka Allah akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan menghilangkan kefakiran. Allahu Akbar. Ini Pak, ini betul-betul luar biasa. Nak jenengan mangke sampun di sepertiga malam di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, jenengan mencurahkan perhatian Anda, mendekatkan diri kepada Allah, maka selanjutnya Anda akan dekat kepada Allah. Di dunia Anda akan kepengennya nyedai Gusti Allah. Kalau Anda jauh, Allah yang, kalau Anda menjauh, Allah yang aktif. Karena ini janjinya Allah. Barang siapa pada malam itu Anda memohon, ya Allah aku ingin dekat kepada Engkau, Anda tidak mungkin senang mbek maksiat, betul mungkin. Kalau malam itu Anda minta, ya Allah dekatkan aku kepada Engkau, jauhkan aku dengan kemaksiatan, buang di dalam hatiku rasa ingin bermaksiat. Kula kuatir maka nak jenengan wis niku donga ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggih, terus HP-mu mbok buang, ditemu uang. Senang sampai Quran. Orang kalau dekat kepada Allah dekat sama Quran. Gawa HP wegah. Halo. Pak Untung rak duwe HP. Bu, yang terakhir monggo niki kalimat Allah yang luar biasa
Ya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu." Gusti Allah niku matur, mangke kula tak tanglet kali jenengan. Sapa duwe rasa seneng ketemu aku seneng ketemu wong kuwi. Mak, monggo jenengan niku digoleki ning atine. Jenengan duwe rasa mboten? Kepengin aku ketemu Gusti Allah. Aku ingin bertemu Allah. Ya Allah, aku ingin bertemu Engkau ya Allah. Rasa itu kuat enggak? Menderu, menggebu di dalam hati Anda. Rasa. Nah, ora ana hati-hati sampeyan. Karena Allah katakan di dalam hadis ini, wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Nah ana wong niku ora duwe rasa kepengin ketemu aku, nyedhaki aku, nyebut jenengku, aku mboten bakal kepengin ketemu wong kuwi. Allahu Akbar. Ojo sampai Gusti Allah memutuskan di malam Lailatul Qadar, aku tidak akan menemui kamu, tidak akan mendekati kamu, tidak akan memberikan kebaikan kepada kamu. Kalau itu terjadi, fatal, Pak. Tapi mari kita tumbuhkan, aku kepingin ketemu Gusti Allah. Harus ada rasa, ya Allah aku ingin bertemu Engkau. Lah ketemu Gusti Allah ini apa? Zikir, sholat. Karena kalau Anda tidak punya rasa ingin bertemu, dan Allah ngerti loh, oh wong iki kok kepingin wae ora, wis diterangke kaya ngono. Kok duwe rasa kepengin nemoni aku, khusuk nyedhaki kok mbok. Aku bakal ngadoi wong kuwi bar sampean. Urusan Anda terbengkelai semua. Urusan dunia terbengkelai, keluarga terbengkelai, urusan semua terbengkelai, rumah tangga terbengkelai, urusan anak Anda terbengkelai. Karena Allah tidak memberikan campur tangannya. Di sini. Tapi kalau Anda ingin bertemu, lalu Anda banyak-banyak wudu, jalan ke masjid, berjamaah, terus ngaji terus sampai faham. Allah itu katakan, aku rindu kepada hambaku yang merindukan aku. Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Ramadan ini garik birang dino luwih tenanan. Karena apa? Diterangkan di dalam hadis, beramal itu Bapak Ibu tergantung finale, tergantung akhirnya. Bulan Ramadan niki nah akhirnya buruk sampai. Justru ini kita tenanan niki. Final niki. Nun sewu nggih. Jaran niku galapan, Pak. Bu, tahu ndelok garapan jalan ora? Galapan jaran tahu ndelok napa mboten? Mboten nate. Ora apa-apa, tapi mbayangke mawon. Jaran niku nak meh tekan niku disebelahi. Semakin banter tekan nomor 1. Nggih. Meh tekan ayo, meh tekan. Niku kewan lho. Kita manusia. Meh tekan malah napa? Bar sampean. Pertama tenanan bahasan meh tekan malah waduh, masa apa besok bodoh bar kan. Masa dipikir, masa niku gampang lombok berambang diulek pangan dadi masakan. Mikir niki Lailatul Qadar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma ja'alna minal muslimin. Allahumma ja'alna minas syahidin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah mati syahid. Ya Allah, jadikanlah ya Allah semua amalku ini akan amal yang Engkau terima ya Allah. Jadikan teman ya Allah ibadahku, salatku ya Allah, zikirku, pengajianku ya Allah. Jadikanlah ini teman ketika aku sendirian di alam barzah ya Allah. Tampakkan kepada kami
kami ya Allah, surga yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat lisan Rasul-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu yang ada di dalam hatiku adalah cerita, harapan, iba kepada Engkau. Aku ingin ya Allah mendekatkan diri kepadamu. Tolonglah ya Allah, agar aku bisa sedekat-dekatnya kepada Engkau dan meninggalkan keburukan-keburukan yang akan membuat kami menyesal di kemudian hari. Ya Allah, aku ingin bertemu kepada Engkau ya Allah. Maka jadikanlah jalan kemudahan bagiku ya Allah. Beri aku ya Allah syafaat lewat Nabi-Mu di hari kiamat ya Allah, sehingga aku selamat meniti siratal mustaqim dengan bimbingan Allah, rahmat dan Rasulnya. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna salatana qiyamana wa ta'abbudana wa du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma ghafirli wa li walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Ampuni semua dosa orang tuaku yang telah membimbing dan melahirkan aku. Kasih sayangi ya Allah sebagaimana orang tua kami mengasihi, menyayangi, membimbing, melindungi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Kabulkan ya Allah doa kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.